Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salihuddin SP Sautu. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di video kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Siapa di Situ yang dikarang oleh Dimas Rio, yang diterbitkan di Bakul Buku Indonesia. Editor Dara Puspita. Cetakan pertama pada bulan Agustus tahun 2019. ISBN 978-623-9045128. Harga buku masih sangat terjangkau. Harga buku yaitu Rp45.000. Baik, cerpen Siapa di Situ? Cerpen karya Dimas Rio ini merupakan cerpen bestseller yang mempunyai tebal buku 217 halaman dan mempunyai sampul berwarna maron dan hitam. Cerpen ini juga merupakan karya kedua dari Dimas Rio. Siapa di Situ berisi kisah-kisah yang berbau horor. Nah, dilihat dari biografinya, penulis Dimas Rio lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1985 silam. Tentunya penulis ini memiliki begitu banyak novel yang sudah ia terbitkan. Novel pertamanya berjudul Dinner with Soccer, Kata Kita 2006, berhasil menjadi salah satu unggulan di Satulistiwa Literary Award tahun 2007 untuk kategori penulis berbakat. Buku Siapa di Situ merupakan buku keduanya yang diterbitkan. Siapa di Situ telah diterjemahkan ke dalam versi bahasa Inggris yang diterbitkan dalam bentuk elektronik. Majalah pengulas buku kenamaan di Amerika Serikat, Crickers Reviews, memberikan ulasan positif pada buku ini dan memuji kisah-kisah di dalamnya sebagai kisah-kisah yang memikat dan mengerikan. Cerpen Siapa di Situ bercerita tentang kisah manusia-manusia yang dihantui iblis dalam segala rupa yang tersirat maupun nyata. Cerita hantu tidak melulu berkisah makhluk-makhluk yang mistis yang bersarang di rumah tua atau benda-benda keramat. Seringkali manusia sendiri yang dihantui oleh hasrat dan keinginannya yang tak kunjung tercapai. Makhluk-makhluk penghasut tersebut datang di kala ragu bersarang, bukan sekedar untuk menakuti, namun untuk berdendang dan melagu, membisikkan racun di telingamu, yang mana seorang Adam dalam cerita ini sudah dihantui oleh hasrat dan keinginannya yang tak kunjung tercapai. Andai bisa kuliliti diriku sendiri, mungkin lebih baik tubuhku tercerai-berai. Itulah bisikan iblis yang selalu meracuni kepala Adam. Ia selalu saja terhasut oleh bisikan-bisikan sehingga ia selalu saja berbuat onar. Tunangannya berkata kepada Adam, "Selamat, mulai sekarang kamu bisa minum sesukamu, madat sesukamu, main wanita sesukamu," yang dimana mukjizat hanya diberikan kepada orang-orang yang suci. Cerpen Siapa di Situ mempunyai sedikit kelebihan, yang mana kelebihan tersebut membuat para pembacanya penasaran dengan ceritanya. Banyak juga para Crickers Reviews memberikan ulasan positif pada cerpen ini dan memuji kisah-kisah yang ada di dalamnya sebagai kisah yang memikat dan mengerikan. Dari segi harga tentu bisa dijangkau karena masih terhitung murah. Cerpen ini juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik. Kemudian cerpen Siapa di Situ tentu bukan hanya mempunyai kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Kekurangan yang paling utama dari segi ceritanya sangat membosankan, dan ceritanya juga membuat para pembaca emosi oleh para sikap tokoh yang sangat menyebalkan. Tetapi dari segi ceritanya juga bisa diambil begitu banyak hikmah yang didapatkan dari pembaca cerpen ini. Dengan membaca sebuah cerita tentunya dapat meningkatkan kemampuan otak, terutama cerita fiksi, di mana cerita fiksi dapat memancing para pembaca untuk berimajinasi terhadap karakter-karakter yang ada.
Proses inilah yang membuat otak kita bekerja sehingga secara mengagumkan kita bisa mengingat semua plot cerita dari ratusan halaman. Yang dimana buku cerpen Siapa di Situ memiliki begitu banyak ratusan halaman. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak juga pengetahuan yang kita dapatkan. Dengan bertambahnya pengetahuan akan semakin membangun kepercayaan diri. Dari cerita ini juga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang penting, yakni jangan mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang negatif yang timbul di pikiran kita sendiri. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Itulah video resensi buku dari saya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.